Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Desi Rahmadani dengan NIM 26 yang kedua Fiani Nabila dengan NIM 26 yang ketiga Kerik Sani dengan NIM 26 dan yang keempat Maulda dengan NIM 26 Baiklah, kami akan mempresentasikan materi mengenai 3M dan konstrukturan dalam konseling perorangan. Saya di sini akan menjelaskan poin pertama, yaitu poin mendengarkan. Mendengarkan adalah kemampuan konselor dalam menyimak atau memperhatikan penuturan klien selama proses konseling berlangsung. Konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama proses konseling berlangsung. Sedangkan menurut ROS 2007 halaman 7-8, mendengarkan adalah proses yang terjadi setelah ada rangsangan suara menuju lapisan pendengaran di otak. Nah, pembimbing atau konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama proses konseling berlangsung. Tanpa keterampilan mendengarkan, konselor tidak akan bisa menangkap pesan pembicaraan. Nah, keterampilan inti dalam konseling adalah dengan mendengar aktif atau listening. Dalam konseling, mendengar aktif diperlukan agar konselor dapat memahami dan dapat menangkap pesan pembicaraan klien atau orang yang akan meminta bantuan kita untuk mendapatkan konseling, dan agar kita memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan dapat mengatasi lingkungan hidup agar lebih konstruktif. Nah, dalam mendengar aktif ini melibatkan 4 intensi atau 4 niat yang ada dalam diri orang yang mendengarkan. Yang pertama, mengerti seseorang. Pendengar yang baik akan mendapatkan pesan atau impresi sebagai tahap awal pemahaman tentang orang yang diajak bicara. Semakin sungguh-sungguh kita mendengarkan, semakin banyak hal yang akan kita mengerti tentang orang tersebut. Yang kedua, menikmati percakapan. Keinginan sungguh-sungguh mendengarkan membuat percakapan menjadi menyenangkan untuk dinikmati. Konselor akan meminimalisir kebosanan dan kejenuhan selama mendengarkan. Yang ketiga, belajar sesuatu. Ternyata tidak hanya lain yang mendapatkan sesuatu dari proses mendengarkan. Sebagai konselor, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman yang diberikan oleh klien. Dan yang keempat, yaitu memberikan bantuan. Jika pasangan mendengarkan dengan sungguh, maka akan sangat membantu orang yang mendengar. Bantuan bisa berupa dukungan dan penjelasan yang penting adalah kesediaan memahami. Empati. Sikap memahami konselor terhadap klien yang diekspresikan melalui kesediaan untuk menempatkan diri pada tempat klien, merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan mengerti dengan pengertian klien. Pemahaman dalam konseling dimaksud untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada pada diri klien dan atau pengentasan masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan dalam memahami konseling: yang pertama, agar konselor mampu menerima keadaan konseling seperti apa adanya dan sekaligus dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, agar konselor mampu memperlakukan konseling sebagaimana mestinya. Dalam arti lain, mampu memberikan bantuan sesuai dengan harapan konseling. Dan yang ketiga, agar konselor terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik dengan klien. Tahap dalam memahami konseling: yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh konseling. Yang kedua, melakukan diagnosis, menetapkan masalah tersebut berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Ketiga, menetapkan
prognosis. Dalam tahapan prognosis ini, seorang konselor bersama konseli mampu menetapkan alternatif tindakan yang akan dilakukan setelah proses konseling dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Hendaknya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan karena bisa saja masalah yang disampaikan konseli berubah-ubah dengan topik yang baru, sehingga setiap step masalah sebaiknya selalu melalui evaluasi yang mendalam. Baiklah, saya Desi Ramadhani, NIM 2619100. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari kelompok saya, yaitu merespon. A. Merespon isi. Respon isi secara kronologis merespon berdasarkan urutan kejadian-kejadian. Respon isi berdasarkan pentingnya untuk mengorganisasikan isi ekspresi yang berdasarkan pentingnya isi tersebut. Konselor mengorganisasikan isi dari yang paling penting ke yang kurang penting. Respon isi berdasarkan sebab akibat, merespon berdasarkan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi tentang bagaimana suatu kejadian atau tindakan menghasilkan terjadinya kejadian lainnya. Selanjutnya, yang B, merespon perasaan dan arti. Yang dimana yaitu mengajukan perasaan empati, mengobservasi tingkah laku klien, dan mendengar secara hati-hati pada kata-kata klien. Menjawab pertanyaan, empati, memahami perasaan yang diekspresikan klien, mengembangkan kata-kata perasaan, merespon perasaan senang dan sedih, merespon perasaan rasa marah. Selanjutnya, kita masuk tahap-tahap dalam merespon. Yang pertama, responding to content atau merespon terhadap ekspresi yang lengkap. Konselor harus mampu memutuskan dan merespon apa yang disampaikan oleh konseli dengan memberikan pertanyaan terbuka sebagai bentuk respon terhadap apa yang disampaikan konseli. Yang kedua, responding to meaning atau merespon isi dan perasaan konseling. Isi memberikan pemaknaan intelektual terhadap ekspresi konseli tentang pengalaman mereka. Perasaan memberikan pemaknaan emosional terhadap ekspresi konseli tentang pengalaman mereka. Yang ketiga, responding to feeling atau merespon perasaan konseli. Upaya konselor untuk memberikan tanggapan terhadap ekspresi perasaan-perasaan konseli yang muncul dalam setiap ungkapan dan perilakunya. Yaitu sebagai berikut: A. Mengamati perilaku dan tampilan konseli, B. Mengajukan pertanyaan empati, C. Menjawab pertanyaan empati, D. Mengembangkan respon yang tepat, E. Merespon secara akurat, F. Merespon perasaan sedih, G. Merespon perasaan bahagia, merespon perasaan marah, merespon perasaan yang unik, dan merespon perasaan. Ada dua macam penstrukturan. Yang pertama ialah penstrukturan penuh. Nah, penstrukturan penuh ini merupakan semua materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari dirinya memiliki masalah dan klien punya perspektif terhadap konseling. Kemudian penstrukturan sebagian. Nah, pada penstrukturan sebagian ini kita menyampaikan sebagian materi saja
mengenal tentang konseling dan sudah pernah melakukan konseling. Nah, penstrukturan sebagian ini dilakukan untuk menata kembali pikiran atau perasaan klien tentang konseling. Selanjutnya, bentuk-bentuk penstrukturan. Yang pertama, batasan waktu. Nah, di sini konselor harus menyatakan pada awal pertemuan berapa lama konseling akan berlangsung. Nah, hal ini sangat penting karena konselor harus tahu berapa waktu yang tersedia sehingga mereka dapat menyampaikan masalahnya dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, batasan tindakan. Nah, ini mengacu pada batas-batas tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh konseli. Nah, di sini kita tidak boleh membatasi perilaku verbal atau non-verbal yang akan dilakukan oleh konseli. Kemudian batasan peran. Nah, struktur peran tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi peran konselor pada saat ini, tetapi juga apa yang harus diperankan oleh konselor dalam proses konseling berlangsung. Selanjutnya ialah pembatasan masalah. Nah, masalah-masalah yang dibahas dalam konseling sebaiknya didahulukan adalah masalah-masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan. Oleh karena itu, konselor perlu mengkomunikasikan kepada konseli terlebih dahulu jika konseli datang dengan membawa lebih dari satu masalah. Kemudian, apa saja sih isi dari penstrukturan itu? Yang pertama ialah apa itu konseling. Kemudian, bagaimana konseling itu dilakukan? Kemudian, kemana arah konseling dilakukan? Kemudian, azas-azas apa yang menaungi proses konseling? Dan peran konselor dan konseli dalam proses konseling. Nah, dengan adanya penstrukturan tadi, maka kalian yang telah memahami secara baik apa itu konseling,